Reka ulang pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo bisa disaksikan langsung oleh publik. Total ada 78 adegan yang diperagakan di 3 tempat kejadian perkara. Inikah upaya Polri untuk membuktikan transparansi kasus yang menyedot perhatian publik? Simak diskusi bersama Skolastika Sylvia. Rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan Brigadir J 30 Agustus bisa disaksikan langsung oleh publik. Adegan demi adegan diperagakan secara rinci. Pasal-pasal yang tadinya berceceran kini semakin berkaitan. Apakah ini salah satu upaya kepolisian untuk membuktikan transparansi? Saya Skolastika Sylvia, kita diskusi. Setelah kasus ini bergulir hampir 2 bulan, 5 tersangka untuk pertama kalinya dipertemukan. Reka ulang pembunuhan Brigadir J menghadirkan Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan juga aktor utama Verdi Sambo. 4 tersangka mengenakan baju oranye tahanan, sementara Putri Chandrawati hadir dengan pakaian serba putih. Satu persatu adegan diperagakan, 16 adegan pertama di Magelang, selanjutnya 35 adegan di rumah Saguling atau rumah pribadi Verdi Sambo, dan 27 adegan di rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Peristiwa yang memicu pembunuhan Brigadir J terjadi di rumah Magelang, sementara rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling menjadi tempat perencanaan skenario penembakan. Dan rumah dinas di Jalan Duren 3 sebagai lokasi eksekusi atau penembakan. 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Dalam reka ulang, penyidik akan mengevaluasi hasil pemeriksaan tersangka yang sebelumnya sudah dituangkan dalam BAP. Setiap peragaan adegan akan diambil fotonya atau dokumentasi dan hasilnya kemudian akan dianalisa bagian mana yang sesuai dan bagian mana yang berbeda dengan BAP. Namun kenapa rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J ini baru dilakukan setelah berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan? Walaupun saat ini memang sudah dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi. Namun sahkah demikian? Berkas kejaksaan untuk rekonstruksi ulang ya ada masalah mungkin untuk melengkapi berkas-berkas yang dianggap kurang oleh JPU, ya. Nah, jadi rekonstruksi ini menggambarkan peristiwa sebenarnya ya yang diulang lagi yang terjadi biar menggambarkan biar perang perkaranya itu tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan biasanya menjadi terang. Sempat ramai soal pengacara Brigadir J yang dilarang untuk melihat rekonstruksi. Lalu siapa saja sebenarnya yang bisa ikut dalam reka ulang? Menurut Dirtipidum, yang wajib hadir dalam reka ulang adalah penyidik, JPU, saksi, tersangka, dan kuasa hukumnya. Lalu apa peran Kompolnas dan Komnas HAM yang juga ikut dihadirkan? Komnas HAM sejak awal juga ikut. Kita juga minta keterlibatan karena dia harus memberikan laporan kan sejak awal dan beri kesimpulan ini bukan kejahatan HAM. Maka dia kan memberikan berkasnya laporan baik kepada Presiden maupun kepada DPR. Kenapa pihak lain nggak boleh? Pertanyaannya kan rekonstruksi. Kalau pihak lain kan nggak ada di situ waktu kejadian juga. Apalagi penasihat hukum. Penasihat hukum kan memberikan bantuan hukum, bukan membantuan cerita posisi kan. Saya tidak akan membahas secara rinci adegan demi adegan, tapi ini dia highlight yang patut Anda simak. Adegan Brigadir J duduk di samping tempat tidur Putri Chandrawati saat di rumah Magelang. Kemudian adegan tatap muka antara Verdi Sambo dan Barada E yang diperankan oleh pengganti. Ini adalah salah satu permintaan LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Ada pula adegan peluk dan cium kening Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Reka adegan di ruangan lantai 3 rumah pribadi Sambo, lokasi penyusunan skenario penembakan. Adegan Barada E mengarahkan senjata ke Brigadir J. Brigadir J dalam posisi setengah menunduk, seakan dalam posisi seperti memohon.
Pertanyaannya, akankah rekonstruksi ini semakin membukakan mata atau sebaliknya hanya formalitas semata? Rekonstruksi ini, ada nggak ada rekonstruksi, kalau JPU-nya sudah paham, dari berita acara nggak ada masalah. Makanya kan sebab publik kan menuntut transparansi, keterbukaan, biar jelas peran-peran ya. Ya, maka penyidik melakukan rekonstruksi. Sebelumnya kan udah ada namanya pra-rekonstruksi dulu itu kan. Nah, tapi belum melibatkan semua. Kan dulu itu kan belum sana. Sekarang kan sudah ada, FS-nya ada, E-nya ada, RR-nya ada, malah KM-nya ada ya. Nah, jadi lengkap, PC juga kan. Jadi sekarang rekonstruksi ini. Tapi sekali lagi ada nggak ada rekonstruksi? Ya sekali lagi tetap yang dibuktikan adalah alat bukti. Waktu 2 minggu diberikan kepada penyidik untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, melengkapi berkas-berkas dokumen sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan. Pembuktiannya nanti akan dilakukan pada persidangan, masih setengah jalan untuk mencapai keadilan. Saya Skolastika Sylvia, makasih sudah diskusi.